Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadila Aprilia dari kelas reguler di semester 2, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Pergerakan Nasional Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar sejarah dengan dosen pengampu Ibu Saktian Dwi Hartantri MPD. Terdapat 2 poin yang akan dibahas pada materi ini, yaitu yang pertama munculnya Pergerakan Nasional Indonesia dan yang kedua bentuk organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Kita akan membahas poin pertama terlebih dahulu, yaitu Pergerakan Nasional. Apa itu Pergerakan Nasional? Pergerakan nasional merupakan istilah yang digunakan pada fase sejarah Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Ada beberapa yang melatar belakangi Pergerakan Nasional Indonesia, antara lain yang pertama pengaruh pendidikan. Adanya teologi Van Deventer, khususnya dalam bidang edukasi, ternyata membawa pengaruh lahirnya sekolah bagi rakyat Indonesia. Meskipun pada kenyataannya sekolah diperuntukkan untuk anak-anak penjajah, akan tetapi rakyat pribumi juga mendapatkan bagian dari usaha pendidikan tersebut. Namun dalam perkembangannya, sekolah yang dianggap menghasilkan pendidikan kelas rendahan bagi pribumi juga dapat menghasilkan dan mencetak kaum yang cerdik dan pandai yang pada saatnya akan melahirkan kelompok pergerakan nasional seperti Dr. Wahidin Sudirohusodo. Selain itu, juga tumbuhnya organisasi-organisasi modern sejak tahun 1908 ditandai dengan organisasi pertama kali yang bernama Budi Utomo. Yang kedua yaitu diskriminasi. Perbedaan perlakuan yang dijalankan oleh penjajah terhadap rakyat membuat status sosial rakyat semakin terpuruk. Sadar akan perlakuan ini, para pemuda berangkat ke luar negeri untuk mengenyam pendidikan dan belajar pengaruh-pengaruh ide dari negara barat. Untuk yang ketiga, adanya pengaruh paham baru. Berkembang di Eropa seperti nasionalisme, demokrasi, dan liberalisme juga masuk ke dalam wilayah daerah jajahan di Asia Afrika. Pengaruh inilah yang membuka pola pikir rakyat untuk menggunakan kemampuan melawan ketidakadilan dan perampasan hak atas bangsa. Sehingga ada kebangkitan yang melawan penindasan penjajahan untuk mewujudkan hidup yang merdeka. Lalu untuk poin yang kedua mengenai bentuk organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Di sini kita akan membahas 8 organisasi, diantaranya yaitu yang pertama ada Budi Utomo, lalu yang kedua ada Sarekat Islam, yang ketiga Indis Partis, lalu yang keempat Muhammadiyah, yang kelima Partai Komunis Indonesia, dan yang keenam ada Taman Siswa, lalu yang ketujuh ada Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan yang terakhir ada Gerakan Wanita. Saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang dari ke-8 organisasi tersebut. Untuk yang pertama, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu organisasi Budi Utomo. Era kebangkitan nasional ditandai dengan lahirnya organisasi ini pada tanggal 20 Mei tahun 1908 yang didirikan oleh Dr. Sutomo, Suraji, dan Gunawan Mangunkusumo yang merupakan mahasiswa Stovia. Tujuan dari organisasi Budi Utomo adalah kemajuan bagi Hindia atau kemajuan yang harmonis bagi nusa bangsa. Tujuan tersebut akan dicapai melalui usaha antara lain yaitu memajukan pendidikan, teknik industri, pertanian, peternakan. Yang kedua, ada Sarekat Islam. Pada tahun 1911 di Laweyan, Solo, telah berdiri organisasi Sarekat Dagang Islam atau SDI dengan diketuai oleh Samanhudi. Latar belakang berdirinya SDI karena ingin menyaingi perdagangan Cina. Dari tujuan utama yang ingin menyaingi perdagangan Cina, pada akhirnya selain memajukan perdagangan, SDI juga ingin memajukan agama Islam. Oleh karena itu, atas anjuran HOS Cokroaminoto, nama SDI diubah menjadi Sarekat Islam atau SDI pada tahun 1912.
Dengan nama barunya yaitu Sarekat Islam, maka memiliki tujuan, yaitu mengembangkan jiwa dagang, membantu para anggota yang mengalami kesulitan dalam usaha meningkatkan derajat, dan memperbaiki pendapatan yang keliru mengenai agama Islam. Untuk yang ketiga ada Inggris Party, didirikan pada tanggal 25 Desember tahun 1912 di Bandung oleh 3 serangkai, yaitu Dois Dekker atau Danodiria Setiabudi, Cipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Tujuan didirikannya partai politik ini adalah untuk mempersatukan Hindia Belanda sebagai persiapan Hindia merdeka. Disebarluaskan melalui surat kabar The Express. Lalu yang keempat ada Muhammadiyah, didirikan pada tanggal 18 November tahun 1912 di Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan seorang ulama besar yang terpengaruh gerakan Wahabi. Tujuan didirikannya Muhammadiyah adalah untuk memajukan pengajaran Islam, mengembangkan pengetahuan Islam, dan cara hidup menurut peraturan Islam, membantu dan meningkatkan kehidupan sosial masyarakat Islam. Untuk menjemput, Muhammadiyah menempuh usaha antara lain mendirikan, memelihara, dan membantu pendirian sekolah berdasarkan agama Islam untuk memberantas buta huruf, mendirikan dan memelihara masjid, rumah sakit, dan juga rumah yatim piatu. Yang kelima ada Partai Komunis Indonesia, didirikan pada tanggal 4 Mei tahun 1914. Henk Snevrit mendirikan Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda dengan keanggotaan awal pada dasarnya terdiri atas 85 anggota dari dua partai sosialis Belanda, yaitu SDAP Partai Buruh Sosial Demokratis dan SDP Partai Sosial Demokratis yang aktif di Hindia Belanda. Lalu setahun kemudian anggotanya bertambah menjadi 134 orang. Lalu yang keenam, Taman Siswa, didirikan oleh Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta pada tanggal 3 Mei tahun 1922. Lembaga ini bertujuan untuk menyesuaikan sistem pendidikan dengan kebudayaan Indonesia. Tujuan tersebut dapat tercapai dengan Pacadharma Taman Siswa yang meliputi dasar kodrat alam, dasar kemerdekaan, dasar kebudayaan, dasar kebangsaan atau kerakyatan, dan dasar kemanusiaan. Lalu yang ketujuh ada Partai Nasional Indonesia atau PNI, berdiri pada tanggal 4 Juli tahun 1927 di Bandung. Didirikan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Insinyur Anwari, Mr. Sartono, Mr. Sunario, Mr. Budianto, dan Dr. Sanusi. Dengan tujuan utama yaitu kemerdekaan Indonesia. Tujuan ini hendak dicapai atas asas percaya pada diri sendiri, artinya memperbaiki keadaan politik, ekonomi, dan sosial dengan kekuatan sendiri. Misalnya dengan mendirikan sekolah-sekolah, poliklinik, bank nasional, dan koperasi. Yang terakhir ada gerakan wanita. Pelopor gerakan wanita adalah R.A. Kartini, putri Bupati Jepara Aryo Sasrodiningrat. Kartini memiliki cita-cita mengangkat derajat wanita melalui pendidikan dan pengajaran. Maka dari itu, Kartini mengadakan kontak lewat suara dengan wanita barat dan juga wanita di Nusantara. Cukup sekian materi yang telah saya jelaskan mengenai pergerakan nasional Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.